Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, siapa yang belum tahu saya? Pasti belum ada yang tahu. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama aku Aulia Nur Afifah. Aku seorang mahasiswa di Universitas Muhammad Warman, Prodi Pendidikan Komputer tahun 2023. Jadi di video yang pertama ini aku mau aku mau menjelaskan materi yang udah dijelaskan oleh kelompok 3 di mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah dipresentasikan minggu kemarin nih guys, yang berjudul topik, tema, dan kerangka karangan. Jadi seperti yang kita tahu, topik, tema, dan kerangka karangan ini sering banget dipakai nih di makalah atau skripsi kan, untuk menentukan arah dan struktur tulisannya guys ya. Jadi yang pertama, topik yang berarti isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Lalu tema yang merupakan ide pokok atau gagasan utama yang menjadi dasar cerita, wacana, atau karya seni. Jadi kerangka karangan yaitu rencana penulisan yang berisi garis besar, tema, gagasan, dan struktur suatu karya tulis. Jadi apa sih hubungan antara topik, tema, dan kerangka karangan ini? Ada tahu? Mari kita bahas. Check it out. Nah, jadi yang pertama-tama kita harus memahami hubungan antara topik, tema, dan kerangka karangan ya. Jadi topik itu seperti fondasi, kalau tidak jelas kita bakal kesulitan menentukan arah dan fokus tulisannya guys. Jadi gitu. Selanjutnya tema itu seperti penyempurnaan topik, dapat memberikan fokus dan arah yang jelas gitu, sehingga kerangka karangan kita memiliki tujuan yang spesifik. Lalu kerangka karangan itu seperti alat organisasi yang dapat membantu kita mengorganisir ide-ide yang berkaitan dengan tema dan topik ini, sehingga tulisan kita menjadi sistematis dan logis. Nah, untuk membuat kerangka karangan kita harus melakukan beberapa langkah ya. Yang pertama, dapat menentukan topik, yang kedua mengumpulkan bahan, dan yang ketiga membuat daftar ide pokok, lalu yang keempat mengelompokkan ide pokok, dan yang terakhir menyusun kerangka karangan. Contohnya, kita bisa membuat kerangka karangan dengan struktur yang pertama seperti pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Nah, untuk di pendahuluan kita bisa masukkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuannya. Lalu di pembahasan kita bisa memasukkan definisi, pembahasan studi kasus, dan lain-lainnya. Lalu yang di penutup kita bisa memasukkan kesimpulan dan saran. Jadi yang selanjutnya di sini ada tantangan dalam menentukan topik, tema, dan menyusun kerangka karangan. Itu ada beberapa. Yang pertama, dalam menentukan topik kita bisa mengalami kesulitan menemukan topik yang menarik kan, atau topik yang terlalu luas atau topik yang terlalu sempit. Nah, di sini untuk mengatasinya kita bisa melakukan brainstorming atau berdiskusi dengan orang lain untuk mendapatkan ide-ide baru. Tapi jika topiknya terlalu luas, kita bisa mempersempitnya dengan fokus pada aspek tertentu. Tapi kalau topiknya terlalu sempit, kita bisa memperluas kecakupannya dengan menghubungkan ke isu yang lebih besar. Lalu yang kedua di sini dalam menentukan tema, kita bisa mengalami kesulitan merumuskan tema yang spesifik, tapi tema yang terlalu umum juga bisa membuat karangan kehilangan fokus dan pesan yang ingin disampaikan menjadi tidak jelas. Nah, solusi yang untuk ini itu dengan merumuskan tema yang lebih spesifik, sehingga kita bisa lebih mudah mengarahkan pembahasan dan memastikan bahwa karangan memiliki pesan yang jelas. Lalu untuk tantangan yang terakhir di sini dalam menyusun kerangka karangan, kita bisa
mengalami kesulitan untuk membuat kerangka karangan yang terstruktur atau kesulitan menemukan ide pendukung yang relevan. Nah, untuk mengatasi ini kita bisa menggunakan teknik seperti outline atau diagram untuk mengorganisir ide-ide secara sistematis. Kita juga bisa meminta masukan dari orang lain untuk memastikan bahwa kerangka karangan sudah terstruktur dengan baik. Ya, jadi intinya adalah topik, tema, dan kerangka karangan itu seperti 3 kaki yang menopang barisan kita. Jadi topik adalah dasar yang menentukan arah tulisan, tema adalah ide utama yang ingin kita sampaikan, dan kerangka karangan adalah cara kita menyusun ide-ide agar tulisan kita terstruktur dan mudah dipahami. Kalau salah satu dari ketiga kaki ini tidak ada atau tidak kuat, maka tulisan kita bisa menjadi tidak jelas atau sulit dipahami dan bahkan tidak memiliki arah yang jelas. Jadi seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti oleh kalian dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next video. Bye bye.